Dalam
kita percaya kepada Tuhan, apapun persoalan yang saudara hadapi pada pagi hari ini, saat-saat ini, mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit, mengalami beban berat yang ada dalam hidup, percayakan kepada Tuhan. Dia adalah ada di dalam setiap persoalan kita.
persembahan kami ini ya Tuhan akan menjadikan kesukaan bagi Engkau, akan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, biarlah pengurapan Allah, pengurapan Nabi itu akan terus Tuhan akan taruhkan atas beliau, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Sehingga firman itu adalah firman yang hidup, firman yang memberikan jawaban di dalam doa-doa kami ya Bapa. Doa jemaat-Mu yang saat ini beribadah ya Bapa. Biarlah firman-Mu ya Tuhan akan menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Berikan hati yang haus, berikan hati yang haus ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan kuasa jahat, roh yang tidak percaya akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Sehingga ya Tuhan, sungguh-sungguh firman pada pagi hari ini adalah firman yang hidup, firman yang menjawab setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Memang kita tidak dapat mencegah burung terbang melintas di atas kepala kita. Sebab kalau seekor burung terbang jauh tinggi di sana, bagaimana kita dapat menghentikan ataupun melarang dirinya? Namun kalau burung tersebut tidak hanya sekadar melintas, tetapi hinggap di kepala kita, membuat sarang, bertelur, dan beranak pinak di kepala kita, maka jelas hal tersebut bukan karena kita tidak mampu mencegahnya, akan tetapi karena kita memang mengizinkannya. Demikian juga dengan kesukaran dalam hidup ini. Pada batas tertentu, kita tidak dapat mencegah bila kesulitan akan mengunjungi kehidupan kita. Namun, apakah masalah tersebut akan bersarang dan merongrong hidup kita? Kitalah yang harus memutuskannya. Kalau kita biarkan masalah itu bertelur dan beranak pinak dalam hidup kita, maka ia akan segera melakukannya. Tetapi kalau kita bertindak, maka ia tidak akan mampu menggerogoti ataupun melumpuhkan hidup kita. Ya, bila saat ini seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah COVID-19, jelas hal tersebut bukan karena kita yang mau. Dan bukan karena pilihan kita. Wabah yang bukan hanya membawa masalah dalam hal kesehatan, juga membawa persoalan dalam hal ekonomi, kehidupan sosial, dan berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Tidak sedikit perusahaan yang gulung tikar, orang kehilangan pekerjaan, rencana pernikahan harus ditunda, ibadah di gedung-gedung ibadah tidak dapat diselenggarakan seperti biasanya, dan masih banyak persoalan ataupun perubahan lainnya. Namun, apakah semua masalah dan perubahan itu akan merongrong kehidupan kita, melumpuhkan semangat juang kita, dan menenggelamkan masa depan kita? Kitalah yang harus memutuskannya. Kalau kita mengizinkannya, maka segera masalah yang sedang kita hadapi tersebut akan memporak-porandakan kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mengizinkannya, maka walaupun badai persoalan itu datang menimpa, ia tidak akan mampu mengeramkan hidup kita. Dengan demikian, kita dapat hidup seperti semboyan yang telah kita canangkan di bulan April yang lalu. DBNO, down but not out. Kita dapat saja terpukul jatuh atau knock down, namun kita tidak akan tergeletak dan terkampar dalam kekalahan atau knock out. Kalaupun kita terpukul oleh kesukaran yang sedang menimpa seluruh dunia saat ini, kita akan bangkit dan berjuang dengan gigih sampai kita meraih kemenangan yang telah Tuhan sediakan. DBNO, down but not out. Satu, namun tidak akan tergeletak. Keputusan dan sikap yang akan menentukan tentang bagaimana keadaan hidup kita itu antara lain diutarakan di dalam Amsal pasal 4
ayat 23 sampai 27. Di situ Allah dengan menempatkan dirinya seperti seorang ayah yang sedang memberi nasihat kepada anaknya, mengingatkan agar kita bersikap waspada dan menjaga diri dalam 4 hal dalam hidup kita. Menjaga 4 hal, yaitu seperti yang telah saya utarakan tadi. Agar burung-burung kesukaran yang sedang terbang melintas tidak akan mampu hinggap dan bersarang dalam hidup kita. Mewaspadai 4 hal, yaitu agar perubahan yang sedang melanda dunia saat ini tidak merontokkan kehidupan kita. Di sepanjang bulan ini, kita akan membahas keempat hal yang perlu kita jaga dan waspadai tersebut. Bersikap waspada, seperti kewaspadaan seorang nahkoda kapal yang sedang mengarungi lautan yang penuh dengan batu karang dan yang sedang ditimpa oleh badai perubahan. Ia harus mengatur arah kapal tersebut agar tidak menabrak 4 batu karang yang ada di hadapannya. 4 batu karang yang dapat menenggelamkan kapal yang sedang ia nakodai. Navigating through the changing seasons. Menempuh pergantian musim dengan mewaspadai 4 hal. Dimulai dari kewaspadaan yang pertama, yaitu menjaga hati kita. Hal ini ditulis di Amsal pasal 4 ayat 23. Di situ dikatakan tentang bagaimana dan mengapa kita harus menjaga hati kita. Mari kita membaca ayat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27 dan membacanya secara lebih lengkap, yaitu mulai ayat 20. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23, perhatikan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata. Dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Di ayat 23, Allah memberi perintah agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Mengapa kita harus menjaganya? Bahkan harus menjaganya dengan segala kewaspadaan. Artinya tidak secara asal-asalan, bukan secara sambil lalu, bukan kalau kita sedang ingat dan berminat. Ada 3 alasan yang dapat ditarik dari ayat ini tentang hal tersebut. Yaitu, pertama, karena hati adalah pusat dari kehidupan kita. Hal ini dapat kita lihat dari alasan yang disampaikan dalam ayat 23. Tentang mengapa kita perlu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Yaitu karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situ, yaitu dari hati kita, dikatakan akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Artinya di ayat ini hati diumpamakan seperti suatu mata air. Patut kita sadari bahwa mata air dari suatu kota merupakan pusat kehidupan bagi penduduknya. Pusat kehidupan. Karena jelas
Air merupakan kebutuhan yang sangat hakiki bagi penduduk kota tersebut. Mati hidup mereka sangat ditentukan oleh tersedianya air atau tidak. Itu sebabnya mata air harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Saudara dapat melihat hal itu kalau saudara berada di Bandung dan pergi ke daerah Dago Pakar yang terletak di utara kota ini. Melewati daerah Ciburial yang terletak di atas daerah Dago, saudara akan melihat salah satu instalasi pengolahan air minum kota Bandung. Dari arah selatan, letak instalasi itu adalah di sisi kiri jalan. Saudara akan melihat sebuah pagar besi dengan tulisan instalasi pengolahan air minum Dago Pakar. Sebaiknya saudara jangan coba-coba nyelonong masuk ke tempat itu. Saudara pasti akan dihentikan oleh petugas. Mengapa? Karena di situ terletak salah satu pusat pengolahan air minum bagi kota Bandung. Kalau sampai ia tercemar, maka dampaknya akan sangat fatal. Itu sebabnya tempat itu dijaga dengan cukup ketat. Hal yang sama dengan hati kita. Dengan menggambarkannya sebagai mata air, maka berarti Amsal pasal 4 ayat 23 menjelaskan bahwa hati merupakan pusat dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, diutarakan bahwa hati merupakan tempat bagi pikiran, kehendak, dan perasaan manusia. Ada cukup banyak ayat dalam Alkitab yang mengutarakan hal tersebut. Sebagai contoh, tentang hati sebagai tempat orang untuk berpikir. Hal itu ditulis di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1. Dicatat di situ, Daud berpikir di dalam hatinya. Sedangkan tentang hati sebagai tempat orang untuk berkehendak, hal itu ditulis di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 7. Di situ dicatat persetujuan yang disampaikan kepada Yonatan oleh pengawalnya agar ia, Yonatan, melakukan niatan atau kehendak hatinya. Lebih jauh, tentang hati sebagai tempat orang berperasaan. Hal ini dapat dilihat di dalam Amsal pasal 15 ayat 13. Di situ disebutkan tentang hati yang merasa bergembira. Berpikir, berniat atau berkehendak, dan berperasaan. Kesemuanya itu dikatakan oleh Alkitab dilakukan orang di dalam hatinya. Bukankah ketiga hal itu, berpikir, berniat atau berkehendak, dan berperasaan merupakan kapasitas yang hakiki bagi manusia. Dan kesemuanya dilakukan di dalam hati. Oleh karena itu di dalam Alkitab hati juga sering disebut sebagai jiwa atau soul dalam bahasa Inggris. Hal itu menegaskan bahwa hati merupakan pusat dari kehidupan manusia. Pusat yang perlu dijaga dengan segala kewaspadaan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, yaitu karena hati adalah sumber yang mempengaruhi kehidupan kita. Hal ini diutarakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 tadi. Yaitu dalam kalimat, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, bagaimana keadaan hidup kita? Hal itu sangat ditentukan oleh keadaan dari hati kita. Sama seperti kalau sumber dari suatu kota tercemar, maka seluruh penduduk kota itu pasti akan mengalami akibatnya. Seindah ataupun setertata bagaimanapun juga keadaan suatu kota. Namun kalau sumber airnya dalam keadaan tidak baik, maka keindahan kota tersebut tidak akan ada gunanya. Saya pernah mengalaminya dan juga pernah menceritakan hal itu kepada sebagian dari saudara. Di tahun 1980-an, ketika saya masih tinggal di Surabaya, kemarau yang sangat
sangat panjang menimpa negeri kita. Mendekati akhir tahun, seharusnya musim penghujan sudah tiba, namun hujan belum juga kunjung turun. Akibatnya mata air di banyak tempat mulai mengering dan sungai menjadi surut alias debitnya berkurang. Bagi penduduk kota Surabaya, keadaan ini merupakan masalah yang sangat serius. Sebab pada zaman itu sumber air bagi perusahaan daerah air minum atau PDAM kota Surabaya adalah sungai yang mengalir di kota tersebut, yaitu Kalimas namanya. Kalau saudara pernah ke Surabaya, memasuki kota dari arah selatan, saudara akan melewati kebun binatang Surabaya. Dekat kebun binatang itu, saudara akan melihat sebuah sungai yang besar, yang warna airnya agak kecoklat-coklatan. Itulah sungai yang bernama Kalimas tadi. Perusahaan air minum milik pemerintah kota Surabaya mengambil air dari sungai tersebut. Kemudian dicernihkan dan disalurkan kepada penduduk melalui pipa-pipa PDAM. Karena saat itu kemarau berlangsung sangat panjang, akibatnya debit air Kalimas menurun. Sedangkan polutan atau pencemaran yang berasal dari pabrik-pabrik di sepanjang sungai itu tidak berkurang. Alhasil tingkat polusi dari air Kalimas menjadi sangat tinggi. Dan instalasi pencernihan air milik PDAM Surabaya tidak mampu mencernihkannya sesuai dengan standar yang seharusnya. Air yang didistribusikan ke rumah-rumah penduduk berwarna keruh dan berbau agak anyir. Bila terkena kulit, terasa agak lengket. Hari berganti hari. Keadaan tidak juga kunjung membaik. Sampai suatu hari, penduduk mendapati bahwa air yang mereka terima dari PDAM bukan hanya berwarna keruh, berbau busuk, dan terasa lengket di kulit. Namun di dalamnya juga terdapat sejenis cacing-cacing kecil yang hidup. Suatu penderitaan yang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Begitu juga dengan situasi saat ini. Kalau kita biarkan kesukaran yang sedang melanda seluruh dunia sehubungan dengan wabah ini mencemari hati kita, mencemari pusat kehidupan kita, maka hidup kita akan benar-benar menderita. Itu sebabnya tidaklah mengherankan apabila dalam Amsal pasal 4 ayat 23 tadi disampaikan dengan wanti-wanti pesan yang sangat penting bagi kita semua, yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam masa wabah ini, bukan hanya kita perlu mengenakan masker pada wajah kita untuk mencegah agar kita tidak terpapar oleh virus. Kita juga perlu mengenakan masker di hati kita. Supaya dengan demikian, hati kita tidak terpapar oleh kecemaran yang meruntuhkan kehidupan kita. Kecemaran seperti rasa kecewa, kebimbangan, kesombongan, kepahitan, iri hati, amoralitas, dan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebaik apapun keadaan seseorang secara lahiriah, sekaya apapun dan setinggi bagaimanapun kedudukan yang ia raih, dan setenar apapun nama yang bersangkutan, kalau hati yang bersangkutan cemar, maka semua yang ia punyai dan yang ia sandang itu tidak akan membawa kebahagiaan dalam hidup yang bersangkutan. Itulah pentingnya untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sekarang alasan yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, yaitu karena hati adalah tempat di mana masa depan kita akan ditentukan. Bukan hanya kehidupan kita di masa kini, tetapi juga kehidupan kita di masa depan. Untuk memahami hal ini, kita perlu mengingat kembali fungsi dari hati seperti yang telah saya utarakan tadi, yaitu tempat bagi manusia untuk berpikir, berkehendak, dan
perasaan. Kita menyadari bahwa ketiga-tiganya sangat mempengaruhi hidup kita. Dimulai dari pikiran. Kalau pikiran kita genah, maka hidup kita akan menjadi genah. Kalau pikiran kita keblinger, maka hidup kita akan juga ikut keblinger. Kalau pikiran kita sehat, maka hidup kita akan menjadi sehat. Sebaliknya, kalau cara pikir kita ngawur, maka masa depan kita akan menjadi kabur. Hal itu ditulis di dalam Amsal pasal 23 ayat 7a. Amsal pasal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam Alkitab bahasa Inggris yaitu New King James Version, ayat ini diterjemahkan sebagai berikut. For as he thinks in his heart, so is he. Sebab seperti orang berpikir dalam hatinya, in his heart, dalam hatinya, demikianlah ia. Kalau di tengah masa wabah ini, saudara berkata kepada diri saudara sendiri, artinya saudara berpikir dalam hati saudara, saya akan gagal, ekonomi saya akan bangkrut, masa depan saya akan berantakan. Kalau pikiran itu terus saudara ulang-ulang dalam hatimu, begitulah jadinya nanti dengan dirimu. Ya, pikiran kita akan menentukan masa depan kita. Selanjutnya, tentang hati sebagai tempat orang untuk berkehendak. Sebagaimana pikiran kita akan mempengaruhi masa depan kita, demikian juga dengan kehendak kita. Kehendak baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari akan menentukan keadaan kita. Disinilah peranan dari kebiasaan atau habit. Karena kebiasaan membuat kita bertindak tanpa berpikir. Dan kita berbuat menurut kehendak yang tidak kita sadari. Menurut penelitian, hanya 10% dari apa yang kita lakukan dikendalikan oleh pikiran kita. Sedangkan sisanya 90% dari yang kita kerjakan adalah dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Coba lihat diri saudara sendiri. Dari pagi, sejak bangun tidur sampai malam. Ketika akan tidur, ingat apa saja yang saudara telah lakukan. Mulai dari berdoa, menggosok gigi, mandi, makan pagi, bekerja, makan siang, pulang dari tempat kerja, dan berbagai kegiatan di rumah sampai saudara beristirahat. Berapa banyak dari semua kegiatan itu yang saudara lakukan dengan berpikir terlebih dulu? Dan berapa banyak yang saudara kerjakan secara otomatis tanpa memikirkannya? Waktu saudara akan menyedokkan makanan ke mulut, apakah saudara memikirkan setiap gerak tangan yang saudara lakukan? Ataukah semuanya itu berjalan otomatis dan tahu-tahu makanan di piring yang ada di depan saudara sudah habis? Semua itu berjalan karena kebiasaan tanpa dipikirkan terlebih dulu. Dan hanya didorongkan oleh keinginan atau kehendak di dalam diri saudara untuk makan. Kehendak yang akan membuat saudara bertindak berdasarkan kebiasaan dan yang akan sangat menentukan kehidupan kita. Yang terakhir, suka tidak suka, perasaan juga akan menentukan keadaan hidup kita. Tentang hal ini, di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 ditulis seperti demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini menjelaskan bahwa perasaan tidak boleh diabaikan. Sebab perasaan dalam hati kita dapat menentukan keadaan jasmania diri kita. Masih banyak ayat lain di dalam Alkitab yang berbicara tentang hal ini. Semua itu menegaskan bahwasanya kita harus menjaga hati.
menjaganya dengan segala kewaspadaan. Pertanyaan yang penting sekarang adalah bagaimana kita dapat menjaga hati kita. Hal ini dapat kita lakukan dengan menjaga pikiran, kehendak, dan perasaan kita. Karena itulah isi dari hati kita, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan. Jagalah pikiran atau imajinasi saudara. Jagalah kehendak atau keinginan saudara. Jagalah perasaan saudara agar tidak dicemari oleh iri hati, kesombongan, kebencian, kepahitan, dan semua perasaan yang merusak hidup ini. Kita menjaga semuanya itu dengan membangun kebiasaan yang baru. Kita harus mengubah kebiasaan yang lama, yaitu kebiasaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang negatif, serta kebiasaan dalam memelihara kehendak maupun perasaan yang keliru. Kita mengubahnya dengan hidup dalam kebiasaan atau habit yang baru. Sama seperti pegawai bank yang bertugas di konter depan. Mereka ini harus menerima uang tunai yang disetor oleh para nasabah. Di saat yang sama, mereka harus menjaga bank tempat mereka bekerja agar tidak menerima uang palsu. Bagaimana caranya? Yaitu melalui membiasakan diri dengan uang yang asli. Semakin mereka terbiasa dengan uang yang asli, begitu mereka menerima uang palsu, baru menyentuhnya dan melihatnya secara sepintas, mereka akan langsung tahu bahwa uang itu adalah uang palsu. Inilah pentingnya kebiasaan yang benar. Yaitu untuk membuat kita terjaga dari semua kecemaran yang berusaha untuk menyusup ke dalam hati kita. Kebiasaan yang benar, yaitu kebiasaan yang baru dan yang mengubah kebiasaan lama yang keliru. Kebiasaan baru, seperti yang ditulis dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 8. Di situ ditulis, agar kita membiasakan diri untuk mengisi hati kita dengan ucapan syukur kepada Allah. Serta mengisi hati kita dengan kebenaran tentang Allah sebagaimana yang ditulis dalam Alkitab. Mari kita lihat ayat yang tadi saya sebut. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Perhatikan dengan ucapan syukur. Dengan apa? Ucapan syukur. Ayat 7. Baca bersama dengan saya ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, lihat, pikirkanlah semuanya itu. Apakah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, yang disebut di ayat 8 ini, itulah semua kebenaran yang diungkapkan Allah melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Singkat kata, kalau kita mengisi hati kita dengan ucapan syukur dan kebenaran, maka janji di dalam ayat 7 tadi akan kita alami. Yaitu janji yang berbunyi, damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati kita akan terjaga dan terpelihara dari semua kecemaran. Di tengah badai persoalan yang sedang melanda saat ini, hati kita tidak akan menjadi kalang kabut, namun penuh dengan damai sejahtera. Rombongan persoalan yang sedang melintas tidak akan mampu bersarang, bercokol, dan beranak pinak dalam hidup kita. Sebaliknya, bersama dengan Kristus, kita akan menyongsong hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mengisi hati dengan ucapan syukur dan kebenaran Alkitab yang kita lakukan melalui waktu teduh. Itulah waktu di mana kita berdiam diri di hadapan Allah, seperti yang telah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Waktu di mana kita bersekutu dengan Allah, sehingga kita akan semakin mengenal dirinya. Waktu teduh yang dapat kita lakukan seperti yang telah saya tulis dalam buklet penuntun waktu teduh, yang dapat saudara unduh secara cuma-cuma di YouTube channel ataupun aplikasi online church yang sedang saudara ikuti ini. Anda juga dapat memperolehnya dengan menghubungi nomor telepon di bawah melalui WhatsApp. Segera seusai ibadah ini, unduh buklet tersebut dan praktikkanlah dalam kehidupan saudara. Melaluinya saudara membangun kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang akan menolong saudara untuk menjaga hati. Lakukan waktu teduh tersebut bersama dengan melakukan ibadah harian. Ibadah yang kita lakukan setiap hari, pagi, siang, dan malam. Setiap kali kita memberikan waktu 5-10 menit untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian pergantian musim dalam hidup ini dapat saudara lewati dalam hidup yang berkemenangan. Sehingga masa yang tidak mudah ini dapat dilewati tanpa hidup saudara karam di tengah perjalanan. Berita gembira, buku penuntun ibadah harian jilid 4, yaitu penuntun untuk bulan Oktober sampai Desember telah terbit. Miliki buku ini dan gunakan dalam hidup saudara sehari-hari. Perhatikan pengumuman tentang bagaimana saudara dapat membeli buku ini menjelang akhir dari ibadah nanti. Sebentar, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Melaluinya kita mengingat dan merayakan kasih setia Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Melalui pengorbanannya, ia menghapuskan masa lalu kita dan membentangkan masa depan yang baru bagi hidup kita. Dalam kasih setianya, ia senantiasa menyertai kita, menuntun dan menolong hidup kita. Sebelum itu, kita akan terlebih dulu menyanyikan satu pujian. Kemudian saya akan berdoa bagi semua saudara. Bukalah hatimu, percayalah kepada Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik itu. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengan kasih dan kuasanya, ia menjamin masa depan kita. Dalam Yesus Kristus, kita memiliki masa depan yang tidak akan pernah mengecewakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau persiapkan hati untuk kita bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari Minggu ini. Syaratnya adalah hati ini harus bebas dari segala kepahitan. Masih ada waktu beberapa saat pergi berdamai dan kembali lagi untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Alkitab mengajarkan demikian. Yang kedua, syarat untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah sudah lahir baru, sudah bertobat. Dan yang ketiga, orang yang boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang yang sudah membereskan segala dosa-dosanya. Kalau masih ada dosa yang terpelihara, masih ada kesempatan datang kepada Tuhan. Alkitab katakan sebab Dia adalah Allah yang setia. Barang siapa yang mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni dan memulihkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar.
supaya perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat yang besar dalam hidup saudara. Dan makna perjamuan kudus yang sesungguhnya adalah kalau kita bisa mengingat akan apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kenapa dia lakukan demikian? Karena tidak ada cara lain saudara untuk bisa menyelamatkan saudara. Dia harus mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kenapa dia lakukan? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, roti yang sudah dibagikan oleh ketua-ketua sel, ketua kesan, kita mau ambil dan kita mau mengangkatnya bersama-sama, mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan kata-kata yang terakhir dia ucapkan, it is finished, it is complete. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Segala sakit penyakit saudara sudah diselesaikan di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat roti ini yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan angkat cawan yang melambangkan darah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, darahnya tercurah di atas kayu salib. Darah yang sanggup menyucikan, darah yang sanggup menguduskan, darah yang sanggup membenarkan setiap dosa pelanggaran saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang diberkati ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tubuhmu hancur, darahmu tercurah. Darah yang sanggup menyucikan kami, darah yang sanggup membenarkan kami. Terima kasih buat setiap pengorbananmu ya Allahku. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh yang hancur. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa pagi hari ini untuk setiap saudara kami yang mengikuti program ibadah online ini dimanapun mereka berada. Kiranya berkat anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka masing-masing. Secara khusus di tengah-tengah COVID-19, segala pergumulan mereka, sakit, penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, sesungguhnya Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau raih dengan iman bahwa Tuhan sudah mengerjakannya di atas kayu salib, dan kami terima pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.